warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang terdiri dari saya, Anissa Adalia Bautritonga, dan rekan-rekan saya ada Gafur Aikal Majunggali Tonga sebagai saksi. Saya Diandika Saputra Siregar sebagai hakim. saya Natasha Olivia sebagai saksi, saya Safa Fira Fitruli sebagai penerima hibah. Saya Rifyahan sebagai pemerintah. Saya Adi sebagai Siregar sebagai pendengar. Di sini kami ingin menganalisis kasus yang kami angkat, yaitu mengenai kasus hibah. Nah, bagaimana sih tata cara penyelesaian dalam kasus hibah? Mari kita simak videonya. Sofa, Ya. Sofa, mari dulu sini. Jadi begini, umur Bapak ini sudah tidak panjang lagi. Jadi Bapak sudah memutuskan ini dengan mata-mata. Kalau Bapak akan memberikan surat wasiat tanah ini kepada kami dari almarhum Bapak saya. Tapi apakah sebelumnya saya boleh mengetahui apa alasan Bapak memberikan wasiat itu kepada saya? Kamu sudah berpuluh-puluh tahun bekerja di tempat saya, tapi tidak pernah sekali pun kamu menyakiti saya. Jadi dengan alasan itu sudah cukup saya berikan surat tanah ini kepada kamu. Baik, Pak, ambil dulu surat. Jadi surat tanah ini dari almarhum bapak saya berikan ini kepada kamu. Tolong jaga ini baik-baik dan manfaatkanlah tanah ini semakin. Baik Pak, terima kasih banyak. Akan saya manfaatkan dengan segala keinginan dari Bapak. Ini bukan apa-apa. Jadi surat ini karena takutnya di masa depan akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, Bapak bawa dua orang ini sebagai saksi. Saya harap tidak akan ada menjadi masalah mengenai surat tanah ini. Insya Allah. Apa yang kau bicarakan ini? Kenapa yang dengar semua di belakang ini? Aku ngoping semuanya di belakang. Apa dulu Adi? Apa yang maksudmu? Tanah ini milikku. Tanah ini milikku. Aku di sini ada di dalam. Tolong sabar dulu Adi. Ini tanah ini Bapak kita sudah memberikan kepada kita. Jadi aku suka pula hati untuk mengasih ke siapa. Itu berikan sama dia. Apa saudaramu sendiri? Aku saudaramu Rijal. Astagfirullah, Adi. Kenapa kau berikan tangan kepada orang lain Rijal? Dia sudah berpuluh-puluh tahun menjaga aku tanpa kita apapun. Sedangkan kau sedang aku hampir mati, aku datang sekarang. Tapi aku punya habis ini. Rijal. Aku nggak terima tanah ini diberikan kepada orang lain Rijal. Aku akan menuntutmu ke pengadilan. Aku akan menuntutmu ke pengadilan Rijal. Sekarang saya sudah ada dua saksi di sini. Aku nggak terima Rijal. Kau pasti nggak terima Rijal. Sabar dulu Pak Adi. Dek, nggak bisa kayak gitu. Aku punya hak atas tanah itu. Aku nggak terima jika tanah itu diberikan kepada orang lain. Aku akan menuntut kalian langsung ke pengadilan. Pak Rijal, ada alasan tertentu Saya tidak menerima. memberikan hibah itu kepada siapa Pak? Saya tidak menerima alasan apapun. Saya saudaranya. Saya darah daging dia. Saya mempunyai harta itu juga. Saya akan menuntut dan langsung ke pengadilan. Pak Adi, sabar Pak Adi, sabar Pak Adi. Pak Rijal, bisa Bapak jelaskan kronologi dari perkara ini? Baik. Jadi begini, saya memberikan surat warisan anak bapak saya kepada siapa? Tapi tiba-tiba ibu saya ditugaskan paksa oleh adik saya. Yaitu Adi. Jadi Adi ini tidak terima kalau saya memberikan surat warisan anak bapak saya ini kepadanya. Karena dia merasa dia menjadi hak. Bapak Rijal, apa yang menjadi alasan Bapak kenapa Bapak memberikan hibah tanah itu kepada Ibu Safa? Yang notabene itu kan ada orang lain. Karena setiap saya sakit sakitan ada siapa lah yang menjaga saya. Sedangkan saya tidak tahu kemana. Bapak Adi, apa alasan Bapak menuntut saudara Rijal? Izinkan saya menjelaskannya yang mulia. Saudara saya ini meninggal membagikan tanah itu kepada orang lain tanpa ada persetujuan saya yang mulia. Padahal saya, saudaranya, mempunyai hak atas tanah itu yang mulia. Saya tidak terima yang mulia. Jadi saya menuntut dan membawanya ke pengadilan ini. Apakah saudari menerima hibah tersebut? Ya benar, saya menerima hibah tersebut dari Bapak. Ibu Olive, Anda sebagai saksi di dalam perkara ini, apa yang Anda ketahui tentang perkara ini? Bisakah saudari jelaskan? Saya melihat sendiri bahwa Pak Rijal memberikan surat wasiat tersebut di hadapan saya kepada Bu Safa. Bapak Gopur, Anda sebagai saksi dua di dalam perkara ini, apa yang Anda ketahui tentang
peristiwa ini? Bisa tidak saudara jelaskan secara detail? Benar yang mulia. Saya mengetahui bahwa Bapak Ripial memberikan surat hibahnya kepada Bu Sapa. Ripial sering bercerita di dalam mobil bahwa dia ingin memberikan surat hibah itu kepada Sapa yang mulia. Begitu yang mulia. Baiklah, sidang ini ditunda selama 15 menit untuk pertimbangan. Hakim telah mempertimbangkan semua keterangan saksi dan bukti yang diajukan. Majelis Hakim memutuskan bahwa hibah yang dilakukan oleh Pak Ripial kepada Bu Sapa sah dan sah menurut hukum Islam. Bagaimana seperti itu yang mulia? Kepada kedua yang berperkara, sidang dianggap selesai dan ditutup. Sebelum perkara ini dibawa ke pengadilan, ada beberapa cara untuk menyelesaikan kasus ini. Yang pertama itu bisa melalui musyawarah. Jadi para pihak melakukan duduk bersama dan melakukan diskusi bagaimana kasus ini bisa diselesaikan. Dalam kasus ini, Pak Adi dan Pak Ripial bisa melakukan rundingan dan diskusi bersama untuk mencari solusi dalam penyelesaian kasus mereka. Di dalam musyawarah bisa melibatkan pihak keluarga, pihak yang berperkara, dan masyarakat yang dihormati. Nah guys, itu tadi tata cara penyelesaian dalam kasus yang kami angkat, yaitu mengenai kasus hibah. Di base ini kami berbuat untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah peradilan Islam yang diampu oleh Ibu Fitri Mukira. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.